Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara di mana saja berada. Dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal kita. Grace and peace from God the Father, from God the Son, and from God the Holy Spirit, our triune God, be with you wherever you are. The reading of the Word of God is taken from Genesis chapter 3, verse 1 to the end. Genesis chapter 3, verse 1 to the end. We will focus on verse 15 in remembering of the birthday of our Lord Jesus Christ. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai ayat terakhir, dan kita akan fokus di ayat yang ke-15 dalam hubungannya dalam merayakan akan minggu Advent, mengingat akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan fokus di ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu pun menjawab,
perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah janji kedatangan Sang Juru Selamat dalam Kejadian 3 ayat 15. Janji kedatangan Sang Juru Selamat dari Kejadian 3 ayat 15. The promise of the coming of the Messiah. The promise of the coming of the Messiah. In Genesis chapter 3 verse 15. That is the theme for us. Saudara, sekarang kita sudah ada di bulan Desember di tahun 2021, minggu yang pertama. Tradisi gereja mengarahkan agar supaya kita sebagai umat percaya mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus itu
Dan ini dilihat sebagai Minggu Advent yang pertama. Oleh karena itu saudara, dalam mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, saya mengambil Kejadian pasal 3, khususnya ayat 15. Untuk kita bisa melihat janji Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, seperti tercatat dalam kitab Injil. Saya berharap saudara bahwa dengan membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini kita sudah bisa melihat dalamnya hikmat Tuhan, dalamnya kasih Tuhan, dalamnya anugerah Tuhan, dalamnya keadilan Tuhan, dalamnya kesucian Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan Allah itu. Meskipun manusia telah melawannya, manusia tidak mendengarnya dan tidak mentaati firman-Nya. Tetapi tatkala memberikan hukuman kepada ular, di situ terdapat janji keselamatan. Di situ terdapat jalan keluar. Di situ terdapat kasih Tuhan. Di situ terdapat anugerah Tuhan. Di situ terdapat solusi bagi manusia untuk memperoleh keselamatan, restorasi kehidupan yang kekal yang harusnya dia tidak bisa dapat sama sekali. Oleh karena itu saudara, saya berharap khotbah ini membawa hiburan, kekuatan, dan sukacita bagi kita. Tatkala kita merayakan akan kelahiran Sang Juru Selamat, haruslah kita kembali kepada kitab Kejadian seperti ini, agar kita bisa melihat dalamnya kasih Tuhan, dalamnya anugerah Tuhan, betapa Tuhan penuh dengan keadilan, kesucian, dan kebenaran, dan sangat dalam hikmat-Nya bagi manusia, termasuk saudara dan saya, bagi gereja, bagi orang percaya, bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 dan 2, saudara bisa lihat bagaimana indahnya hidup manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Tatkala Tuhan menyiapkan segala sesuatu secara komplit. Tuhan menyiapkan taman Eden, taman Firdaus yang indah, penuh dengan makanan, minuman dari air sungai yang jernih dan bersih dan sehat. Mereka memperoleh diet surgawi yang sehat. Dan mereka bersahabat dengan binatang-binatang. Mereka juga boleh berkembang biak. Mereka boleh menguasai seluruh hasil ciptaan Tuhan. Ikan-ikan yang ada, binatang-binatang yang ada, baik binatang yang merayap maupun binatang-binatang yang berkaki, baik binatang-binatang kecil maupun binatang-binatang yang besar, semuanya itu ada di dalam pengontrolan, pengawasan, pemerintahan, pengendalian oleh manusia. Itu hak sekaligus kewajiban bagi manusia. So the man has the right, the duty as well, as the manager, as the controller, as the governor of all everything that God has created for man. All God's creation are given to man to organize. So man is so wonderful, supposed to have a great, wonderful, excellent life. Hidup yang begitu indah dan enak bagi manusia di Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu. Jadi manusia boleh merasakan kehidupan surgawi waktu itu. Kejadian 1, Kejadian 2 itu menunjukkan hidup surgawi. The heavenly life.
Mereka boleh menikmati persekutuan dengan Allah, dengan Bapa. Mereka boleh menikmati persekutuan di antara mereka. Mereka boleh menikmati sukacita dan damai dan kasih di antara mereka. Mereka boleh menikmati damai dalam dirinya. Mereka juga boleh menikmati sukacita, persekutuan, bahkan relasi dengan binatang-binatang, ikan-ikan, dan termasuk semua yang Tuhan ciptakan di bumi itu merupakan bagian yang Tuhan berikan bagi Adam dan Hawa. Itulah surga bagi mereka. So the Eden, the paradise for them is a heavenly life for them. They have a great relationship with God, great relationship between them and inside them. And that's what the kingdom of God. Itulah kerajaan Allah yang berisikan damai, sukacita, kebenaran. Mereka memiliki pengetahuan surgawi. Mereka memiliki kebenaran. Mereka memiliki kesucian, kekudusan. Mereka menikmati hidup yang indah. They have such a wonderful life. But then when it comes to Genesis chapter 3, then the life was completely changed. Saat masuk dalam Kejadian pasal 3 sebagai teks yang kita baca tadi, kehidupan manusia menjadi berubah secara drastis. Hidup yang indah, hidup yang enak, hidup yang damai, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup surgawi itu berubah secara drastis oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa. The fall of man into sin because of man action in disobeying God's command, man's life become completely different. God says you will die. Manusia akan mati secara rohani. Hubungan dengan Tuhan menjadi rusak, kebenaran menjadi hilang, kekudusan menjadi hilang, pengetahuan tentang Allah juga menjadi rusak. Dan akibatnya semua turunannya pun menjadi rusak relasinya dengan Tuhan. Semua itu terjadi karena manusia mendengar iblis, mentaati iblis, dan tidak mendengar Tuhan. Manusia tidak punya harapan. Manusia menerima hukuman dari Tuhan. Demikian juga ular itu mendapat hukuman dari Tuhan. Sehingga mereka tidak mendapat kehidupan yang seharusnya mereka peroleh dan nikmati, yaitu kehidupan yang bersifat surgawi. Dan oleh karena itulah turunan manusia itu semua mengalami hal yang sama. Tidak bisa lagi menikmati indahnya hidup surgawi, indahnya kedamaian surgawi, indahnya sukacita surgawi, indahnya kebersamaan surgawi. They lost everything. Yang luar biasa, saudara, tatkala manusia kehilangan semua itu, Tuhan tidak membiarkan manusia dalam keadaan demikian. Disinilah yang kita lihat dalamnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dalamnya rahmat Tuhan, dalamnya the grace and the love and the peace action of God in order to find peace and solution for man. Tuhan tidak membiarkan manusia, maka dalam konteksnya dikatakan Tuhan mencari Adam dan Hawa dan berkata, di manakah engkau? Dan tatkala Tuhan bertemu dengan mereka dan mereka keluar dari persembunyian, dan Tuhan langsung bertanya kepada mereka, apakah engkau telah memakan buah yang aku larang? Inilah sikap keadilan. Tuhan tidak main-main dengan dosa. Salah ya salah. Tuhan adil. Sehingga dalam keadilannya dia datang dan dia
mencari tahu cerita kebenaran itu dan ingin mengetahui pengakuan dari manusia. Dan dalam konteksnya kita dengar tadi dari pembacaan firman Tuhan. Adam berkata bahwa Hawa yang memberi. Hawa berkata bahwa ular yang memberi. Dan oleh karena itu sudah jelas Tuhan memberitakan penghakimannya atas mereka termasuk atas ular. Dan inilah teks kita. Ayat yang ke-14 dan khususnya ayat ke-15. Dari ayat yang ke-14 you see the judgment of God. The justice of God came out to the man as well as to the serpent. As you can see in verse 14 and we will focus on verse 15. Ayat yang ke-14 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itu adalah hukuman Tuhan kepada si ular. Tapi Tuhan melanjutkan dengan ayat 15 yang bagi saya ini penting untuk kita bersama-sama mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus di saat ini. Ayat 15. Kata Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. God in his justice punished the serpent. Of course man as well. Of course his wife, which is Eve as well. But when God punished the serpent, he continued with his promise. Even though he punished the serpent, but it's the same time is a good news, a solution for man. Meskipun Tuhan dalam keadilannya menghukum ular, yaitu di ayat 14, namun di ayat 15, tatkala Tuhan berbicara tentang penghukuman atas ular itu, sekaligus Tuhan memberikan jalan keluar kepada manusia. Yang saya lihat itu sebagai anugerah dan kasih Tuhan. When God punished the serpent, at the same time, God gave a solution for man. Solution for us. And so I see this as the love of God. There is love of God in the justice of God. There is love of God in the punishment of God to serpent. Ada cinta kasih Tuhan di dalam keadilan Tuhan. Ada cinta kasih Tuhan di dalam penghukuman Tuhan atas iblis. Dan itu saudara harusnya mendorong saudara dan saya untuk memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang memang adil, tetapi juga penuh kasih. Yang penuh kasih, tetapi juga adil. A lovable God as well as a justifiable God. A justice God, but also a lovable God. Inilah saudara yang saya ingin gali, dan saya berharap ini memberikan hiburan bagi saudara di bulan Desember 2021 ini. I hope that my sermon will give you comfort and give you strength spiritually as you and me, we all learn together from verse 15. God says, I will make or I will put enmity between you and the woman. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. And I will put
enmity between you and the woman. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan katakan bahwa Tuhan akan adakan permusuhan antara ular dan perempuan? Kenapa? Why God want to do that? Bukankah manusia ingin bersekutu dengan ular atau ular ini adalah iblis? Bukankah iblis juga mau supaya perempuan bersekutu dengan dia melawan Allah? Harusnya itu adalah kesempatan emas bagi ular dan manusia. Dan juga manusia dengan ular. Karena memang manusia dengan sadar melawan Allah dan mau sama seperti Allah. Dan ingin bergabung dengan iblis. Justru dengan keinginan iblis untuk bersahabat dengan manusia, untuk berkolaborasi dengan manusia, untuk bersekutu dengan manusia melawan Allah, Tuhan Allah membuat satu keputusan yang berbeda. Jadi sebenarnya tatkala manusia dengan sadar melawan Allah, manusia tanpa sadar memberikan semua kuasa yang Allah berikan kepada dia itu kepada iblis. So you see, when man fell into sin, disobeyed God, at that same time he gave all the dominion from God to control and have dominion over the earth is now in the hands of the devil. Jadi sekarang saudara, tatkala manusia jatuh dalam dosa, dunia dikuasai oleh iblis. Harusnya dunia dikuasai oleh manusia sebagai wakil Allah. Sekarang iblis yang menguasai. So the devil is in control. However, in this same sentence, when God says, I will put the enmity, emphasizes that even though the devil got the control of the world, God still in control because God is the one who put it. God is the subject. Jadi meskipun iblis memperoleh kuasa atas dunia oleh karena manusia punya kesalahan, tapi dengan ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap menguasai. Tuhan tetap mengontrol karena dialah yang mengadakan, yang membuat permusuhan itu. Jadi saudara, kalau kita kembali kepada tata bahasa Indonesia atau juga dalam bahasa Inggris selalu ada subjek, predikat, objek. Di sini dikatakan secara tata bahasa, aku akan mengadakan permusuhan. Aku berarti subjeknya itu Tuhan Allah. Akan mengadakan berarti action itu dari Tuhan Allah. Permusuhan antara engkau dan perempuan itu adalah hasil dari action of God. Tindakan dari Allah. Sehingga di sini kita melihat bahwa dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa dan iblis menguasai dunia, tapi waktu yang sama iblis tidak bisa menguasai semua karena Tuhan tetap ada dalam pengontrolan. Tuhanlah yang mengatur akan ada permusuhan. Manusia mau bersahabat, tapi Tuhan mengadakan permusuhan. Jadi saudara, dengan kata akulah di sini saya mau menedaskan bahwa Tuhan Allah masih ada dalam pengontrolan. Meskipun iblis telah mendapat kekuasaan atas dunia, termasuk atas manusia yang harusnya menguasai dunia. Aku akan mengadakan. Aku sebagai Allah yang mengatur. Kamu mau bersahabat, tetapi aku membuat hal yang lain. I am going to do different way, which is you both will have war. Akan ada permusuhan. Kata permusuhan itu artinya akan ada
konflik, akan ada perang, akan ada perselisihan. Manusia ingin bersahabat dengan iblis, iblis mau bersahabat dengan manusia, tapi Tuhan membuat permusuhan. Disinilah terjadi keadilan Allah, tapi sekaligus kita melihat kasih Allah. Karena tatkala Tuhan mengatakan permusuhan, di situ Tuhan mau membuat pemisahan. Pemisahan antara iblis dengan gerakan kroni-kroninya, keturunannya, dan Tuhan mau memisahkan manusia dengan mereka yang percaya pada Tuhan. Di sini sudah ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan. Karena hanya anak-anak Tuhan sajalah yang keluar dari perempuan itu yang bisa bermusuhan dengan iblis. Sementara mereka yang tidak bermusuhan dengan iblis, mereka masuk di dalam persekutuan iblis. Jadi saudara, kata aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan sudah menunjukkan bahasa konflik, bahasa perbedaan antara iblis dan perempuan. Dan kalau saudara kita banding dengan kitab Wahyu pasal yang ke-12, kita melihat bahwa perempuan itu melambangkan gereja. Jadi kita lihat di ayat sini menunjukkan Tuhan mengadakan permusuhan antara iblis dan gereja. Gereja adalah isi dari turunan orang-orang percaya. Tuhan mengadakan permusuhan. Jadi saudara, tatkala kita merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus, kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus, kita harus mengingat konsep dari Bapa di surga ini. Bahwa tatkala manusia jatuh dalam dosa, harusnya manusia bersekutu dengan iblis, tapi Tuhan bilang tidak, akan ada permusuhan. Dan permusuhan ini menunjukkan bahwa kita telah disiapkan oleh Tuhan menjadi grup tersendiri melawan grupnya si iblis. Hanya dari Kejadian 3 ayat 15 kita sudah bisa paham itu. Tuhan sudah menyiapkan grup khusus, kelompok khusus, yaitu gereja. So you see that even through Genesis chapter 3 verse 15 here, you already can see the great plan of God in preparing a special group of people, that is all the believers, who will have enmity, spiritual war over against the devil and all the devil's seed. Sudah ada perbedaan, dan oleh karena itu saudara sebagai orang gereja, kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa perbedaan kita dengan iblis dan semua turunan iblis itu bukan hal yang tiba-tiba saja terjadi. Memang Tuhan sudah mengatur itu. Bahwa iblis akan berbeda dengan gereja, iblis akan berbeda dengan anggota gereja. Iblis dan turunannya akan berperang melawan mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka yang percaya pada Tuhan Allah. Mereka yang punya iman. Jadi saudara, itu saya pikir satu hal yang luar biasa dalamnya hikmat Tuhan. Here you see the deep wisdom of God. You see the deep love of God. You see deep grace of God. You see the deep holiness of God. You see deep justice of God. Hanya dalam kalimat ini kita melihat dalamnya kasih Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah, kesucian Allah, hikmat Allah. Yang dalam memisahkan antara kelompok iblis dan kelompok orang-orang percaya gereja yang dinamakan dengan perempuan. Seperti juga dijelaskan dalam Wahyu pasal yang ke-12. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Between your
seed and her seed. Apa itu maksudnya? Keturunan dari ular. Dan apa itu maksudnya? Keturunan dari perempuan. Tadi saya sudah katakan, keturunan perempuan tidak lain yaitu orang gereja. Orang gereja itu siapa? Mereka yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Orang gereja adalah mereka yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang tunggal. Orang gereja adalah mereka yang mengakui bahwa dialah juru selamat. Dia yang adalah Allah menjadi manusia dan menjadi juru selamat. Itulah gereja. Dan mereka yang ada di dalam kelompok ini, mereka ini menjadi turunan dari perempuan. Mereka ini menjadi turunan anggota gereja. Mereka inilah yang terus menjadi anak-anak Allah. Di pihak lain, turunan daripada iblis, yaitu mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka yang melawan Tuhan, mereka yang bersahabat dengan iblis, mereka yang melakukan segala macam kejahatan dan tidak mau menerima Tuhan sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai pengudus, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka ini akan mengalami permusuhan. Dua kelompok besar ini akan bermusuhan. These two great groups of people, as the seed from the woman and from the devil, will fight spiritually. And the devil himself will keep on finding the group of the woman as the believer to get them. Iblis akan terus bersama dengan kroninya, semua pengikut-pengikutnya mencari turunan dari perempuan untuk menjadi target mangsanya. Nah, itu tercatat saudara di dalam kitab 1 Petrus. You can read together in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. I will read for you. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Sorry, I read the wrong ones. Maaf, saya salah baca. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. The devil is like a lion, hungry lion, ready to devour, ready to eat you and me. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Itu bukti bagaimana permusuhan antara iblis dan semua turunannya melawan gereja dan semua turunan gereja, yaitu perempuan. Permusuhan, peperangan rohani yang luar biasa dan terjadi dari saat di Kejadian 3 ayat 15 itu terus sampai the end of the world, sampai akhir dunia ini terjadi terus, dan kita orang gereja harus paham itu dengan baik. So we as God's people must understand this properly, must understand this wisely. To see what's going on, kita harus sadar dan memahami apa yang terjadi sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan surgawi tatkala kita berhadapan dengan si iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan saudara, iblis dengan pengikutnya ada ciri khasnya, tidak lain
yaitu datang dengan ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakdamaian, ketidakbaikan, kejahatan. Itu adalah ciri khas pengikut-pengikut iblis atau keturunan iblis. Sikapnya itu akan kelihatan. Sementara para pengikut Tuhan, para anggota gereja, turunan dari perempuan, itu ada ciri khasnya yang tidak lain. Harus ada dalam kebenaran, kesucian, kekudusan, pertobatan kalau sudah jatuh dalam dosa, kedamaian dan kesukacitaan dan semua buah-buah roh itu. Tapi manusia tidak akan bisa buat itu dengan dirinya atau dari dirinya sendiri. Man, even the church member cannot do it by he or herself. Because man himself is so weak and are sinners. Manusia adalah orang berdosa, tidak mampu. Bagaimana caranya? Kalimat berikut adalah solusi dari Tuhan. The next sentence is the solution of God. What is that? Apa solusi dari Tuhan? Dia kalimat berikut. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah merupakan janji kemenangan. This is the victory promise of God for man, as well as the defeated promise of God to the devil. Ini merupakan janji kemenangan Tuhan kepada manusia yang percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, sekaligus janji kekalahan dari si iblis atas Tuhan dan atas gereja. Bagaimana itu terjadi, saudara? Dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Saya ingin mengetahui ayat ini dengan dalam dan saya ingin tahu dalam bahasa aslinya. Jadi dalam bahasa asli itu saya temukan dikatakan begini. He shall destroy, or in English is strike. He shall strike your head, and you shall strike his heel. Kata strike atau meremukkan itu dalam bahasa aslinya itu Yesufeka dari kata dasar shuf yang artinya menghancurkan, yang artinya meremukkan. Namun sebelum kata menghancurkan atau strike ada kata subjek yang dipakai, yaitu bahasa aslinya who. Dalam bahasa Inggris he. Dalam bahasa Indonesia disebut keturunannya. Dan saya pikir kita harus kembali ke bahasa asli dan ini sangat penting. Karena dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalanya. Rosh, bahasa asli kepala. Keturunannya akan meremukkan kepalanya. Kata keturunan itu menunjukkan banyak orang. Atau mungkin satu orang. Tetapi kata keturunan tidak terlalu spesifik. Maka saudara, saya ingin melihat dalam bahasa asli dan bahasa Inggris juga dia dalam terjemahan misalnya New International Version menggunakan kata dia, he. Bahasa aslinya itu who. Bukan menggunakan kata keturunan. Jadi saudara, dengan melihat bahwa yang akan menghancurkan kepala
ular itu adalah dia. Nah, kata dia, saudara, sudah lebih spesifik. Makanya terjemahan kata dia, he, itu jauh lebih bagus dan lebih dalam. Karena dia sudah menunjukkan bahwa itu satu orang laki-laki. Dia menunjukkan ada seorang, bukan they, bukan lebih dari seorang, bukan mereka. Kalau keturunan kita belum tahu itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau mungkin lebih banyak. Dengan demikian, saudara, penerjemahan dalam bahasa Inggris dari bahasa asli itu saya kira sangat bagus untuk kita perhatikan di sini. Dengan menggunakan kata dia, maka hanya dia saja yang bisa menghancurkan kepala iblis. Siapakah dia? Di dalam sejarahnya sudah kita lihat, dalam sejarah Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Tuhan Allah berbicara tentang kedatangannya si dia. Dan si dia tidak lain adalah Mesias. Dan Mesias tidak lain adalah anak Allah. Dan si dia tidak lain adalah Logos. Dan si dia tidak ada lain yaitu Logos yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan dia yang adalah Logos, yang adalah Mesias, yang adalah anak Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia, datang menjadi manusia itu sama seperti saudara dan saya, tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, hanya dengan belajar tentang kata dia, ini sudah memberikan kepada kita indikasi tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Allah, yang adalah Logos, yang mau menjadi seperti kita, kecuali tanpa dosa. So you see that when we see the word he, emphasizes a man, a person who is nothing other than the Messiah that God was talking in the Old Testament, and the one that come in the New Testament as it is mentioned in the Gospel. Tidak lain, dia itu yang dibicarakan oleh Bapa lewat nabi-nabi, yaitu Sang Mesias. Tidak lain yang dibicarakan oleh nabi-nabi bahwa dia adalah Sang Juru Selamat. Tidak lain yang juga disampaikan oleh malaikat kepada Maria bahwa dialah yang akan datang sebagai Juru Selamat, yang harus engkau namakan dia Yesus, yang juga dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Jadi saudara, tatkala kita dalam rangka merayakan dan mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus, saya kira Kejadian 3 ayat 15 itu sangat penting. Sebelum dia datang di Perjanjian Baru, Tuhan Allah telah bicara hari yang sama, waktu yang sama tatkala manusia jatuh dalam dosa. Sebelum dia datang dan lahir di kandang yang hina, Tuhan berbicara terus di Perjanjian Lama. Nabi demi nabi, waktu demi waktu dibicarakan terus bahwa akan datang Mesias, akan datang Mesias, akan datang Mesias itu. Dan bangsa Israel berharap tentang kedatangan itu. Memang tidak semua orang Israel menerima dia. Tetapi bagi yang sudah menerima, mereka mengerti dan dibukakan oleh Tuhan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Dan saudara yang bukan, dan saya yang bukan orang Israel secara lahiriah, kita bersyukur bahwa mata kita dibukakan oleh Tuhan. Bahwa Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat yang dijanjikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini diwujud nyatakan dan digenapi dalam Perjanjian Baru oleh Tuhan sendiri tatkala Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina dan bertumbuh menjadi Juru Selamat. Sampai pada usianya yang ke-30-an dia rela mati. Disitulah saat dia mati di situ terjadilah perwujudan dari janji Allah di mana dia
lah yang akan meremukkan kepala si iblis. So as when Jesus born and grew up and did his work as the Savior until died on the cross, there you see, he is the one who can strike the head of the devil. Dengan kematiannya, kebangkitannya, kemenangannya menunjukkan kekalahan iblis. Menunjukkan kepala iblis dihancurkan. Dan oleh karena kepala iblis itu dihancurkan, maka gereja mendapat kemenangan. Maka saudara, tatkala kita merayakan dan mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus, harus juga kita melihat ke depan akan kemenangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus mengarahkan kita kepada kemenangan Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus membawa berita kemenangan bagi saudara dan saya. Karena hanya dia sajalah yang bisa meremukkan kepala si iblis itu. Hanya dia sajalah yang bisa memberikan kita jalan keluar. Only through him we have the solution to be the new creation. Dia bagaikan Adam yang kedua yang datang membawa keselamatan dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru sebagai the gambar dan rupa Allah. We can become the image and likeness of God only through our Lord Jesus Christ. And so we can learn how to live as heavenly people live in heavenly characters, heavenly wisdom, heavenly knowledge, heavenly righteousness, heavenly holiness. So we can have that restoration of life. Kita mendapat kehidupan yang baru sebagai restorasi spiritual, secara spiritual. Itu hanya bisa terjadi lewat Tuhan Yesus Kristus. Dialah the way. He is the only way. Makanya tatkala dia katakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, memang benar. Dialah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka dia lahir, saudara, itu menunjukkan perwujudan penggenapan dari janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 ini. Bahwa dia datang untuk meremukkan kepala si iblis. He comes in order to strike the head of the devil and all his followers. And while he is doing that strike on the head, the devil will strike his heel. Iblis akan juga meremukkan tumitnya, tapi bukan kepalanya. Apa itu tumitnya? Itulah penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kematian Tuhan Yesus Kristus. Itulah bahasa spiritual yang menunjukkan iblis meremukkan tumit dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus menghancurkan kepala si iblis. Dan iblis menjadi kalah. Kalau sudah dikatakan kepala yang dihancurkan, ya kematian. Dan benar saudara, kalau saudara belajar dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 20. Semua itu menceritakan tentang bagaimana kemenangan gereja lewat di dalam Tuhan Yesus Kristus. If you read and you learn from the book of Revelation, chapter 12, chapter 13, up to chapter 19, chapter 20, you see the defeated, the lostness of the devil, at the same time the victory of the church through and in our Lord Jesus Christ. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, Tuhan Yesus memimpin perang Harmagedon itu, menunjukkan kemenangan Tuhan atas iblis dan atas semua kroni-kroninya.
Dan pasal yang ke-20 menjelaskan bagaimana si iblis ditangkap, nabi-nabinya ditangkap, pengikut-pengikutnya itu diambil dan dibuang ke dalam lautan api. Selesai. Kepalanya dihancurkan dan dia dibuang ke lautan api bersama dengan turunannya. Maka saudara, kita yang percaya Tuhan Yesus harus bersuka cita karena ada jalan keluar. We must be happy and thank God because of the solution that God gave through our Lord Jesus Christ. He who will strike the head of the devil. Dia yang akan menghancurkan dan dia sudah menghancurkan itu sebagaimana yang dijelaskan dan diceritakan dan disaksikan oleh kitab Perjanjian Baru. Bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah sebagai anak Allah datang menjadi manusia, mati, bangkit, menghancurkan kepala iblis dan akan membuang iblis ke dalam lautan berapi itu bersama dengan semua pengikut-pengikutnya. Let's celebrating the Christmas in remembering of the birth of our Lord Jesus Christ. At the same time, seeing the love of God, the grace of God, the wisdom of God, the justice of God, the power of God, and the grace of God. Mari saudara kita merayakan akan hari Natal. Jangan saja kita melihat akan apa yang sementara terjadi di depan kita. Tapi marilah kita ingat bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus merupakan perwujudan penggenapan janji kebaikan Allah. Sebelum Tuhan Yesus datang, dia telah janji dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Sekaligus itu menunjukkan kasih Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, keadilan Allah, kebaikan Allah, hikmat Allah yang luar biasa bagi gereja, bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, kita mengingat akan kedatangannya yang pertama. Mari kita juga menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Dan kita boleh menyiapkan diri sebagai orang-orang anggota kerajaan Allah. Keturunan perempuan yaitu gereja. Yang telah menjadi ciptaan baru. Dan hidup sebagai anak-anak Allah yang berbeda dengan anak-anak iblis. Biar kita rayakan Natal itu dengan cara surgawi sebagai the children of God who knows and who believe the Savior, the Messiah, the Redeemer. Kita rayakan sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai penebus kita yang telah dijanjikan dalam kitab Kejadian 3:15 dan telah digenapi di dalam Injil-Injil, dan kita menjadi anggota surgawi. Amin.